Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota PI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih khusus buat saudara-saudara yang ada di ketiga KPW, yaitu di Pancasari, di Sidikarya, dan juga di Batu Bulan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap kita semua ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan ada di dalam kasih Tuhan setiap waktu. Nah, saya mengucap syukur karena pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini bisa menjadi kekuatan buat kita di dalam kita melangkah. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk sore hari ini kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami semua supaya kami kuat di dalam Tuhan, kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang hari, sekalipun kami tahu kondisi yang kami alami adalah kondisi yang sulit hari-hari ini. Tetapi seberapapun kesulitan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri, dan itu sudah cukup menjadi kekuatan buat kami di dalam kami melangkah. Terima kasih banyak ya Tuhan, hamba yang menyampaikan, dan Bapak Ibu anggota KPW yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kondisi pada hari-hari ini, maka ada begitu banyak alasan untuk kita menjadi takut, ada begitu banyak alasan untuk kita menjadi khawatir, dan kita menjadi bingung karena kondisi yang dihadapi akhir-akhir ini akibat pandemi adalah sesuatu yang menakutkan buat sebagian orang. Tetapi buat anak-anak Tuhan, kondisi yang terjadi hari-hari ini tidak bisa mempengaruhi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kehilangan sukacita. Saya tidak berpikir sampai ke sana, karena sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada bagian firman Tuhan yang saya pikir dapat menjadi kekuatan buat kita pada sore hari ini untuk kita bisa sama-sama renungkan, dan biar ini menjadi berkat buat kita. Mari kita memperhatikan ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke 20, 21, 22, 23, dan seterusnya. Saya baca buat Bapak Ibu semua, dan silakan bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca surat ratapan ini, maka kita perlu tahu yang menulis ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Dia menulis ini ketika Yerusalem dihancurkan pada tahun 1597 sampai 586 sebelum Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yerusalem dihancurkan dan orang-orang Israel pada saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa, Yeremia menulis bagian firman Tuhan ini karena begitu banyaknya penderitaan. Saya nggak tahu hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan seperti apa. Ya pasti pandemi. Tapi mungkin ada penderitaan lain yang kita alami hari-hari ini. Tetapi nasihat Yeremia di dalam ratapan pasal 3 ini, biar menjadi kekuatan buat kita, menjadi dorongan buat kita, dan menjadi semangat buat kita. Nah, Yeremia mengalami hal yang luar biasa. Kalau kita lihat ratapan pasal 3 ayat 1, dia bilang begini. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. Yeremia melihat langsung betapa Allah murka dengan bangsa Israel
sehingga dia mengizinkan penghancuran yang terjadi di Yerusalem. Ayat yang ketiga, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau tangan manusia yang memukul mungkin bengkak, besok udah sembuh, atau 2-3 hari udah sembuh. Tapi kalau tangan Tuhan, bahaya, kita akan susah sekali. Nah, Yeremia mengalaminya. Dan bahkan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat selanjutnya sampai di ayat yang ke-20 tadi, mengajarkan kepada kita bahwa dia selalu mengalami satu kondisi yang sangat tidak enak di dalam hidupnya, penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya dia bilang begini di ayat yang ke-20 yang tadi kita udah baca, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Yeremia mengalami tekanan yang luar biasa, dia selalu ingat, dan dia mengalami tekanan yang luar biasa. Saya tidak tahu tekanan apa yang sedang bapak-bapak, ibu-ibu alami. Tetapi saya dapat memastikan kita dalam kondisi pandemi ini kita semua merasa tertekan. Baik dalam kondisi perekonomian, baik dalam kondisi kesehatan, baik dalam keluarga, baik dalam memenuhi kebutuhan hari-hari. Kita semua mengalami tekanan-tekanan. Tetapi ini nasihat Yeremia yang menjadi berkat buat kita. Perhatikan ayat yang ke-21. Dia bilang begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nah, di dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam kesulitan, Nabi Yeremia menyempatkan diri untuk memperhatikan beberapa hal-hal yang ini akan menjadi berkat buat kita. Yang tadi sudah kita bacakan. Apa yang dia perhatikan? Dia bilang begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi ketika kita memperhatikan sesuatu, akhirnya kita menjadi berharap. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Hal-hal apa saja? Lihat di ayat yang ke-22. Kita mulai. Yang pertama dia bilang begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oh, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang membuat kita bisa berharap kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Pandemi boleh terjadi, masalah banyak boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi. Tetapi satu yang sudah menjadi cukup buat kita pada hari-hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang menjadi berkat buat kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih sempat bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, masih bisa mencium aroma, masih bisa menikmati tidur yang baik, itu semua karena kasih setia Tuhan. Kalau pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu masih bisa bangun saja, mengucap syukur, apalagi masih bisa melewati satu hari demi satu hari. Itu bukti bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita semua. Bagian yang kedua kita lihat, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau kasih setia manusia, bisa ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak pernah ada batasan kasih setianya. Sekalipun kadang-kadang kita mengasihi Tuhan, selalu terbatas. Bagian yang kedua, tak habis-habisnya rahmatnya. Mungkin kita akan kehabisan kasih kita kepada orang, kebaikan kita kepada orang, ada batasannya. Pengampunan kita kepada orang, wah udah 3 kali nih dia bikin saya kayak gitu, saya udah pasti marah nih, sudah tidak ada lagi maaf bagimu. Mungkin karena udah 3 kali saya disakiti. Tetapi di sini Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu. Ayat ini menjadikan kekuatan buat kita. Terus selanjutnya dibilang apa? Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Apa yang selalu baru? Yang tadi itu, yang tak habis-habisnya itu. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu setiap pagi ketika bangun, mari kita meluangkan waktu untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, saya dan keluarga saya masih sehat.
saya dan anak-anak saya, istri saya masih sehat. Kami masih bisa bekerja. Ketika malam hari pun demikian. Ketika sudah mau tidur, melihat sedikit ke belakang, dan kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena pekerjaan yang tadi saya boleh lalui di dalam takut akan Tuhan. Semua yang saya sudah lakukan di dalam takut akan Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan untuk semua itu. Itu yang harusnya kita lakukan. Karena kita menyadari satu hal tadi, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan. Ini 4 alasan yang membuat kita akan terus berharap kepada Tuhan, sekalipun kondisi yang mungkin kita alami sulit. Besar kesetiaanmu. Kesetiaan kita selalu ada batasnya. Ya. Kalau kamu baik buat saya akan baik buat kamu. Kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Itu manusiawi. Tetapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Besar kasihnya kepada kita. Besar kesetiaannya kepada kita. Dan kesetiaannya ditunjukkan dengan ayat selanjutnya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Hari-hari ini orang kehilangan harapan kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin situasi yang sulit yang dihadapi. Tetapi saya berdoa kepada kita semua pada hari ini, biarlah harapan kita tetap terpaut kepada Tuhan. Karena yang tadi, 4 alasan tadi, yang selalu Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kalau keluarga kita boleh masih ada sampai hari ini. Gereja kita, pekerjaan kita, semua boleh berjalan dengan baik hari ini. Kita mengucap syukur. Karena semuanya itu Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. So, tetap kuat Bapak Ibu, jalani kehidupan ini, pandang terus kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu di dalam hidup kita. Kita boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kita boleh terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan kasih setia dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Saya cukup untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berharap kita semua tetap teguh di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, sehingga penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang terpuruk, tetapi menjadikan kita semakin kuat untuk kita terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup persekutuan PI pada malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana pada malam ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudara yang ada di ketiga KPW, baik yang ada di Sidikarya, yang ada di Batu Bulan, maupun yang ada di Pancasari, melalui obat-obatan, makanan, melalui serat yang cukup, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan. Yang sedang tidak bersemangat, yang sedang kurang bersuka cita, atau yang sedang mengalami penderitaan-penderitaan yang sulit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami juga terus berdoa buat pemulihan Pak Gembala, kiranya Tuhan menolong supaya Pak Gembala cepat pulih dan bisa melayani bersama gereja kami lagi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa juga untuk pengurus PI yang ada dari Pak Riki dan juga semua anggota PI, kiranya Tuhan terus menolong, memberikan hikmat untuk terus menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara KPW yang ada di Pancasari, yang ada di Sidikarya maupun di Batu Bulan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.